Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan beribadah secara online. Kami yang di rumah saja dan kalian yang di rumah juga. Kita sama-sama beribadah bersama-sama. Sebelum kita berdoa untuk memulai ibadah kita angkatkan satu lagu yang mengatakan Bapa-Ku datang padamu. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah jaga kami ketika kami tidur, dan di pagi hari ini, saat ini Tuhan sudah bangunkan kami, Tuhan sudah kumpulkan kami untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami di rumah kami masing-masing dalam beribadah. Siapkan hati kami untuk sungguh-sungguh beribadah di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman, kita akan menyanyikan Happy Yaya dan King Kong badannya besar. Yeah.
akan belajar satu lagu. Ini lagu dari Superbook, ya. Lagu ini menceritakan bahwa walaupun kita masih kecil, tapi Tuhan sudah memakai kita. Oke, mari kita belajar bersama-sama. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na. Yesus luar biasa. Yeay! Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami, supaya kami membuka telinga kami, hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami untuk duduk dengan baik juga ketika kami mendengar firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 19 ayatnya yang pertama hingga yang ke-25. Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ke 25. Miss mau kita membaca ayatnya yang kelima saja, ya. Dari rumah kita semua membaca ayatnya yang kelima saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan anak-anak. Dari bulan Januari kita sudah belajar bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah hari ini kita sudah sampai kepada pasalnya yang ke-19. Nah adik-adik, di sini dikatakan bahwa pada waktu itu adalah bulan ketiga setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, pada bulan ketiga setelah bangsa Israel keluar di Mesir, maka bangsa Israel tiba di sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai. Mereka tiba sampai di Gunung Sinai, lalu mereka membuat kemah-kemah di dekat Gunung Sinai. Mereka tinggal di dekat Gunung Sinai. Nah, pada waktu itu
Tuhan menyampaikan sebuah perintah kepada Musa. Tuhan bilang begini kepada Musa, sampaikan kepada umat Israel bahwa mereka sudah melihat bagaimana saya, Tuhan, memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Dan sekarang mereka harus mengikuti segala perintahku. Mereka harus melakukan apa yang kuperintahkan kepada mereka. Nah, kalau mereka melakukan semua yang saya perintahkan, kalau mereka melakukan semua yang saya sampaikan kepada mereka, mereka ikut semua perintah saya, maka mereka akan menjadi harta kesayangannya Tuhan. Tuhan bilang begitu. Harta kesayangan Tuhan. Itu berarti bahwa kalau bangsa Israel turut dan taat akan perintah Tuhan, mereka akan menjadi milik Tuhan. Mereka akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, anak-anak, Musa pun mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Lalu Musa cepat-cepat memberitahukan apa yang Tuhan firmankan ini kepada bangsa Israel. Musa turun dari atas gunung, lalu menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan ini kepada bangsa Israel. Musa memanggil para tua-tua orang Israel, lalu Musa bilang begini, Tuhan pesan, kalau kita semua umat Israel melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan berjanji bahwa kita akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Kita akan menjadi harta kesayangannya Tuhan. Nah, pada waktu tua-tua mendengar apa yang Tuhan sampaikan melalui Musa ini, anak-anak, seluruh bangsa Israel berkata, siap, oke, kami siap akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Lalu Musa naik lagi ke atas gunung. Musa bertemu kepada Tuhan, lalu Musa sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, bangsa Israel siap mau menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka mau menuruti semua perintah Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa begini, anak-anak. Tuhan bilang lagi begini, kalau begitu, kamu harus turun lagi, beritahu kepada bangsa Israel, hari ini dan besok mereka harus mencuci pakaian mereka. Mereka harus menguduskan diri mereka. Mereka harus menjauhkan diri mereka dari sesuatu yang cemar. Sebab pada hari yang ketiga nanti saya akan turun dan saya akan menemui mereka. Pada waktu saya menemui mereka, mereka harus kudus, mereka tidak boleh berbuat dosa, mereka harus hidup benar. Dan pada waktu saya datang nanti, mereka tidak boleh naik ke atas gunung. Kalau mereka naik, nanti mereka pasti akan mati. Lalu anak-anak, Musa cepat-cepat turun dan Musa memberitahu kepada umat Israel apa yang Tuhan pesankan lagi kepadanya. Musa bilang kepada umat Israel, hari ini dan besok kamu semua harus cuci pakaianmu. Kamu harus menjauhkan diri dari sesuatu yang cemar. Kalian harus menguduskan diri. Sebab pada hari yang ketiga nanti Tuhan akan datang menemui kita. Nah, anak-anak, betul. Semua umat Israel mulai mencuci pakaian mereka. Mereka menjaga hidup mereka supaya mereka tetap kudus di hadapan Tuhan. Pada hari ketiga, tiba-tiba anak-anak, ada burung dan awan tebal di atas gunung Sinai. Terdengar sebuah bunyi sangkakala yang keras mulai berbunyi, dan pada waktu umat Israel mendengar bunyi sangkakala itu, mereka semua gemetar. Di dalam perkemahan mereka semua, mereka tahu bahwa itu Tuhan datang. Mereka menjadi gemetar. Lalu Musa membawa bangsa Israel ini keluar dari perkemahan. Mereka berdiri di dekat kaki gunung Sinai. Mereka semua berdiri dan mereka melihat di atas gunung Sinai itu ada asap tebal. Karena Tuhan pada waktu itu datang dalam api. Tuhan datang dalam api, anak-anak. Sehingga gunung Sinai dipenuhi dengan asap yang tebal
seperti asap yang keluar dari dapur yang menyala-nyala. Pada waktu itu Tuhan hadir di atas Gunung Sinai. Dan Tuhan hadir menemui umat Israel. Bagaimana dengan umat Israel pada waktu itu? Mereka semua berdiri. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani untuk naik lalu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka taat dan mereka diam mendengar bagaimana Musa berbicara secara langsung kepada Allah. Musa menyampaikan apa yang dia sampaikan kepada Allah. Dan Tuhan menjawab Musa pada waktu itu dalam gurun. Luar biasa. Umat Israel taat dan mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Mereka mau menyucikan hidup mereka karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa bertemu dengan Allah karena Allah itu kudus adanya. Karena Allah itu kudus, tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Allah dan menemui Allah. Tetapi hari itu Tuhan menampakkan diri mereka kepada orang-orang Israel. Tuhan menampakkan dirinya di atas Gunung Sinai untuk umat Israel. Dan Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar. Luar biasa Tuhan. Allah mau menemui umatnya. Allah datang menghampiri umatnya. Umat yang taat, yang menjadi harta kesayangan Tuhan. Umat yang taat, yang menjadi milik Tuhan, akan selalu disayang oleh Tuhan. Umat yang menjadi harta kesayangan Tuhan akan menjadi milik Tuhan, dan Tuhan datang menemuinya. Nah, anak-anak, hari ini kita juga belajar bagaimana kita harus menjadi anak yang taat, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, menjaga hidup kita untuk hidup kudus, membuang semua macam dosa yang tidak Tuhan kehendaki. Supaya apa? Supaya kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa menghampiri Tuhan di dalam doa-doa kita, dan Tuhan bisa dekat dengan setiap kita ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita melakukan firman Tuhan. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita hari ini seperti yang sudah kita baca di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5, ya. Keluaran pasal 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Demikian firman Tuhan, anak-anak. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, tolong kami untuk menjadi anak yang taat, dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan yang Tuhan tulis di dalam firman Tuhan. Seperti bangsa Israel, mereka taat, mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Dan kami tahu bahwa ketika kami taat juga, relasi kami dengan Tuhan menjadi baik, relasi kami dengan Tuhan menjadi dekat. Biarlah kami bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih
didoakan oleh Ibu Suyanti. Saatnya kita menyiapkan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu yang mengatakan jalan serta Yesus. Oke, mari semuanya berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, sebelah kanan. Jalan serta Yesus, Kiri. jalan sertanya setiap hari. Kanan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, ajari kami untuk terus menjadi anak-anak Tuhan dan taat pada setiap perintah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin.